banyak banget ya sekarang. Iya. Dengan metode pick yang mereka mainkan kembali nih, mau dibawakan ke Fredrin Jungler kah? Utility Jungler yang memang menjadi kekuatan untuk Wah. di KLTZ. Nah, Karena Pak, lihatnya udah kan gini wah-wah banget. aja nih. Coba lihat itu aset yang sudah dimunculkan, gokil. Stage-nya keren banget sih Iya, emang Land ya. of Dawn terpampang nyata di depan kita. Wah, Long, kita ke sana Long, ke tengah. Oh. Weh, jangan Jangan tinggalin ya. saya ya. Tolong ya, saya masih butuh kalian di sini. Nanti aja, oke? Berarti kita bakal lihat nih dari segi banningnya apa yang bakal dibawakan oleh Falcon Epic Brand. Dan kalau menurut Om Wawa sendiri, untuk sekarang lebih priority nge-ban ke arah roamer atau jungler ya? Roamer dulu sih, seperti Roamer yang dulu memang ya? bisa mainin teleportasi ya. Oh Gua kasih kata kunci nih, iya. Low chip, dua hero yang paling sering di ban. Kalau sekalinya lepas pun itu pasti akan langsung diambil. Kecuali memang mau dikontes ya lepas dua-duanya, kalau enggak better ban dua-duanya. Ban dua-duanya. Kalau menurut Opung sendiri, Ya. dari segi roamer dan jungler, apakah bakal ada yang muncul? Dari roamer dan jungler yang Di akan banning. muncul. Oh, ataupun yang di banning. Yang di banning? Kalau yang di ban seperti biasa ya, kalau menurut aku pribadi sih akan lebih mengarah ke hero-hero support seperti Matilda-nya. Matilda sih. Iya, jadi sekalinya mereka juga menabrak, mereka tidak perlu memikirkan ya. Contoh dari Matilda ataupun dari Minotaur yang udah kita bahas dari tadi tuh ya. Jadi saat mereka menabrak juga nggak terlalu banyak efek sisi ataupun efek gangguan lagi yang akan memberikan balasan kepada mereka. Ya penambahannya mungkin ada Florin sih, Florin Faramis. Iya. Florin Double support. Faramis ya, Itu udah paket komplit lagi sih. Oh, itu udah bandel jatuhnya. udah bandel banget ya. Udah bandel banget. Paket jatuhnya. bandel ya. Paket bandel banget itu jatuhnya. Iya. Faramis lah kalau memang mau dibandingkan Dengan ada Faramis paling catatan tidak. menggunakannya jangan bersamaan, Gantian. gantian. Kalau Betul. bersamaan ibaratnya kayak cuma satu hero tuh yang ada di situ tuh. Iya. Sia-sia ya. Jadi Jadi komunikasi memang penting banget. Dan ngomongin Faramis, oh kita udah mulai melihat nih beberapa hero yang muncul. Ada Oke. Lui Luar biasa sebelah sih. kiri. Lonya Falcon Epic di Brand. band tuh harusnya tuh. Oke. Ini Nah, juga Moskop ada masih Edith menjadi Moskop. pilihan ya. Kalaupun ini ada hero yang emang di ban ya. Mhm. Moskop masih Moskop. masih tetap akan sangat berbahaya dan jangan sampai dilepaskan dari. Tapi fun fact-nya Rogernya di band sendiri ya. Iya. Dengan Falcon Epic Brand. Sepertinya ini pick sih Om. Pick ya? Karena adanya Edith Moskov menurutku, Oh iya betul. ya kan? Hmm? Sepertinya kemungkinan mereka ada di banning tuh lumayan kecil. Jadi Yap. berarti Lui-nya terlepas. Berarti Loi yang kita tahu memang punya win rate besar ya. Nah ini dia. 100% ya win rate-nya buat Loi ya. 100%? Ya di World Cup. Oh. Welcome. Belum pernah terkalahkan sebenarnya buat Loi-nya. Dan bener Rogernya langsung diambil. Dan ini power pick buat Super Marco yang tadi kita mention. Dan bahkan berani banget untuk dilepaskan karena mereka akan melawan hal tersebut. Dengan Moskov yang memang punya attack speed, tapi dia akan bisa dihindari nanti misalnya Spare of Mystery-nya dengan Lycan Punch. Kalau kita berbicara dari salah satu tim yang dari regional PH lagi ya, Ya. dari tim Liquid PH itu sendiri, Oke. Roger juga menjadi salah satu hero powernya mereka ataupun dari Andalan. Benny itu sendiri. Hmm. Dan item pertamanya itu wajib. Yap. Wajib Sky. Sky. Karena Wajib Sky. dia bakal kejar untuk dapetin early point kill juga. Iya. Oke. Dan juga ada kumpulin stacknya dari sana, dari early game lebih bagus dan lebih enak nanti ketika menginjak di mid game. Betul. Dan sekarang Vexana juga udah mulai muncul nih. Efek Sian dari tadi udah kita bahas. Dan mungkin bakal bergeser sedikit ke arah banning terlebih dahulu. Ada Fanny yang ditutup. Apakah benar nih hero-hero assassin akan coba untuk dipaksa keluar yang tersisa? Bukan dipaksa keluar sih, mereka lebih respect aja dulu buat KLTC-nya. Oke. Karena mungkin kalau udah nge-ban Fanny-nya dan mereka bakal tutup satu assassin lagi, ini Nolan sebenarnya adalah salah satu pegangan buat KLTC. Nolan ya. Potensial bakal muncul juga. Sedangkan buat Falcon IP Brand mungkin mereka bisa sama karena jungler. Dan wah ini banyak banget jungler yang ada di band. Ling, Vanny, ada sekarang Baxia. Ya, dan ini yang kita sebutkan dari tadi juga kan. Tanpa menghilangkan potensi dari tank jungler. Karena tank jungler contoh seperti Baxia ini ya Masih. emang masih akan keluar gitu Ya, loh. dan bahkan cukup powerful juga ya kalau di depannya tank jungler, belakangnya disupport dengan Vexana semisal. Tapi kan kita bisa lihat Minonya di ban, Vexana diambil. Salah satu kan? Betul. Salah satu yang nggak ada sekarang. Nggak Karena boleh Vexana keluar plus Mino itu sama dengan susah banget buat bisa tembus. Benar-benar. Clear lane-nya cepat, knock up-nya juga bisa 2 kali. Ganti-gantian nanti. Dan damage-nya juga sakit, ada efek heal tambahan bahkan dari Betul. seorang Minotaur. Jadi memang terlalu merepotkan dan SY satu pilihan band terakhir mereka. No, Hayabusa di ban. Tiap Hayabusa, gue berpikir tadi Hayabusa kalau nggak di ban di sini ya, Heeh. kalaupun tidak mereka ambil itu akan menjadi satu pilihan yang cukup baik juga yang bisa dimanfaatkan oleh Falcon Epic Brand. Untuk mendapatkan Vexana kan kita rada males ya, apalagi hero-hero pejalan kaki gitu. Betul. Mending langsung dash kalau bisa nongol di depan ya udah Aman ya. Benar. aman. Aman aja.
Karena ketika kita ketemu sama Vexana, dia punya efek revive. Ya, Terrify-nya itu yang memang cukup mengesalkan. Meskipun memang Assassin kalau di tapping seperti itu bisa kena Terrify juga ya. Bisa juga. Bisa langsung kena instant pick off dan gak ada Yuzong. Mengamankan bagian belakang. Ya, ini juga masih flex Om ya. Betul. Yang bisa Editnya dilihat dari editnya ya. Ini kita penasaran lagi deh. Untuk KVJ-nya akankah di sini dari Freya-nya mau Freya. keluarin? Freya gak sih? Iya, karena antara Freya dan juga Oh, Nolannya diambil. Wah, keluar Oke. di sini ya. Oke. Nolan Mereka diambil. simpan nih explainer-nya ataupun mereka simpan romernya. Yap. berarti dari Falcon Epic Brand dengan draft yang udah kayak gini, apakah Roger ada potensi untuk geser dari jungle? So bisa-bisa aja sih kalau memang mereka mau coba buat geser ya. Cuman high risk banget tapi Tigreal diambil. Ini dia lawan untuk Nolan adalah heavy CC, heavy crowd control roamer dan dijawab dengan Tigreal. Dengan adanya implosion yang bakal dipakai Nolan nggak bakal bisa mendekat apalagi nanti di late game. Satu momen bakal bisa kembalikan dengan satu implosion yang sangat tepat. Cuma dengan kayak begini, gue juga harus memikirkan bagaimana kalau melihat ini dari mereka ya. Oke. Mereka harus memikirkan momentum yang sangat baik. Vexana bisa dengan sangat gampang untuk menghancurkan kombinasi yang dimiliki oleh Tigreal loh. Betul. Bener Iya sih. kan? Oh, Ini akan Julian. menghancurkan timingnya dan Julian. gimana ini dengan adanya Julian? Oh, saya suka banget Julian. Suka Ini belum banget. kita sebutkan dari tadi. Betul. Potensi dari Julian level 3 ngerusak orang ini kita belum ceritain dari tadi nih Om. Dari tadi kita panjang lebar soal Hayabusa dengan Link ya. Iya. Iya, Tapi memang ada Julian yang punya potensi besar banget juga bener buat sih. bisa masuk sebagai jungler level 3-nya aktif. Dan biasanya bahkan ya Julian nggak butuh Skypiercer sebenarnya. Dia udah sakit Oh. banget dengan enhance chain-nya dia. Berarti ada potensial early game nih yang bakal coba untuk dipaksa sama teman-teman Falcon Epic Brand. Dan sekarang satu pilihan terakhir yang kita bakal lihat, editnya bakal ada di mana Om? Kemungkinan roamer sih kalau ngeliat editnya ya. Oke. Tapi kalau memang mau memaksakan Freya sendiri agak bahaya karena crowd controlnya banyak banget. Dari Falcon Epic Brand, dari Terizlanya ada penalty zone. Mungkin implosion, Secret Hammer juga masih ada. Dan bahkan efek knock up chain. Dan ya, Xbox yang bakal keluar untuk XP lane. Wow, Xbox di arah XP berarti. Jadi gameplay seperti apa yang sebenarnya pengen dibawa sama XYG? XYG mereka akan mencoba untuk main early control ya. Mereka Oke. punya Nolan, mereka harus maksimalin hal tersebut. Tapi yang dijawabkan oleh Falcon di sini adalah mereka lebih early control lagi. Karena di level 3 mereka sudah bisa aktif dan level 2 itu Yap. Loi dengan duality-nya dia akan sangat sakit sekali. Yap, dan itu pun akan memberikan waktu lagi untuk permainan dari Rogernya. Akan Hmm. seperti apa nanti yang di mana dia untuk mengumpulkan. Ya, ini bakal menarik banget. Jadi tanpa berlama-lama, mungkin kita akan langsung serahkan kepada caster kita yang bertugas, Aul dan juga Ranger Emas. Take it away. Thank you so much Om Wawa dan juga Pak Pulung dan juga Nevin tentunya di sini. Kita berdua akan mengawal dan selamat datang di MSC 2024 at IWC Esports World Cup di group stage di day yang pertama. Tanpa berlama-lama, Aul, are you ready? Ready? Let's go, cut to the lane of down, let's go. Apa yang kamu penasaran hari ini? Aku penasaran banyak banget sih sebenarnya. Yes. Kan ngelihat kemarin kita udah ngeliat dari wildcard-nya dan sekarang kita ada di hari pertama untuk group stage. Oke. Tentunya banyak banget juga tim-tim yang masih belum kita lihat nih di sepanjang dari MSC. Tapi untuk match yang pertama, Falcon AP Brand yang akan berhadapan juga dengan CNU Gaming. Nah, kelihatan banget sebenarnya kayak ini Falcon AP Brand justru kayak bakal coba untuk bermain early game. Oke, tapi ini agak yang cukup berbeda. Kita tahu pergerakan dari Moskov ini memang cukup banyak dimakan oleh Xianyu Gaming. Tapi Xianyu Gaming ini di last match-nya mereka juga power dengan adanya Bruno. Cuma yang cukup memperhatinkan adalah Moskov kalau nggak di cover dengan baik dan rotasi dari Z ini nggak berjalan terhadap seorang Super Marco di top lane ini akan berbahaya. Dan aku juga sebenarnya penasaran untuk di match kali ini adalah kiprah dari KLVJ yang akan bermain XP. Semenjak juga dia udah sempat ganti-ganti tim banyak banget. Dan sekarang dia ganti role ke XP yang sebelumnya ada di jungle. Dan jangan lupakan juga bahwa KLVJ adalah juara MSC bersama dengan Execration. Ya tapi itu udah lama sekali, udah Ya. mulai berbeda semua permainannya. Dan bahkan aku ngelihat draft yang dimiliki dari Xianyu Gaming, aku tahu memang Z adalah salah satu player assassin. Cuma ketika dia berada di dalam MSC Qualifier, dia kurang maksimal dengan Nolannya atau memang sengaja mereka tutup untuk di group stage kali ini. Jadi data yang aku punya, permainan dari Z ini memang punya assassin, tapi kayaknya untuk Nolan dia siapkan untuk group stage dan siap untuk ngedapetin poin dari Falcon sampai Brand. Dan gocekan juga nggak sih? Karena kan jungler dari CNU Gaming kan mereka punya dua kan. Ada Cema juga. Dan sekarang ternyata Zzz yang bermain nih. Zzz. Sebelumnya nggak ada ED-nya nih. Iya. Kemarin ada Zzz doang. Tapi ya oke, kita akan melihat bagaimana pertemuan di XP juga
sedang mencoba untuk sharing untuk bisa mendapatkan power dari ultimate-nya karena setup Kara Turtle sekarang udah di start duluan oleh Kyle TZ. Alright, Kyle TZ standby berada di arah Turtle dan kemungkinan tidak akan bisa dikontes karena lihat gue di sana mencoba untuk melakukan sedikit pergerakan zoning out dan Owl implosion dikeluarkan oleh seorang Ogun. Mereka coba untuk memasak team fight dan Goyang dengan adanya pergerakan yang dilakukan oleh seorang Ogun, dia ternyata tindakan preventif untuk tidak ada kontes terhadap Turtle yang dimiliki dari Falcons Epic Brain. Tapi satu buah implosion yang memang cukup terburu-buru dibuka juga ya. Dan ini Ogwen menurut aku bakal lumayan susah untuk bisa cari momen. Semenjak juga banyak banget cancellation yang bisa terjadi juga. Eternal Skirt nantinya bakal ganggu. Kayak tadi ada Earthshatter. Dan bahkan God yang dia nggak gentar. Dia akan tetap coba untuk melakukan adanya zoning out terhadap 3 pemain dari Falcons Epic Brain. Yang sedang membantu juga untuk Kyle TZ jungling secara aman. Dan saat ini kalau bisa aku lihat Long dari region mereka sendiri, Long adalah salah satu yang paling bersinar. Ketimbang KLVG. Kenapa aku bilang KLVG? Ini adalah bukan jangka permainan mereka. Jangka permainan mereka itu ada di marksman-nya, ada di Long. Dan sedangkan kita lihat sekarang Super Marco, the bulletproof Super Marco, dia tidak terlalu unggul di laning-nya. Walaupun dalam data statistik di atas kertas, Roger adalah hero yang power di early. Yap, di laning-nya juga kuat banget ya. Tapi memang kayak permainan sabar juga. Implosion menuju ke arah sosok Soryon dengan flicker yang dikeluarkan tidak terlalu mempengaruhi dirinya dan ternyata tetap ada first blood di tangan Falcons Epic Brain and Kyle TZ yang berhasil mendapatkannya. Dan ini dia power early yang memang harus bisa dipegang. Tapi lihat Firaga Armor. Lihat di arah bottom lane dari KLVG kali ini mereka harus mundur ke belakang dan Kyle TZ dia benar-benar mencoba untuk melakukan dominasi dengan sangat penuh. Bahkan Ogun di depan sana bakal coba untuk melakukan sedikit distraction. Meanwhile dari top lane Long akhirnya coba untuk didistract oleh sosok Super Marco, the bulletproof one. Meanwhile dari Xianyu Gaming, kali ini mereka mencoba untuk mempertahankan purple buff mereka miliki dengan retribution miliki dari Z. Tapi nampaknya Z juga harus memperhitungkan gimana caranya dispersion di arah atas. Surprise Gaming, happy birthday Long. Satu poin kill akhirnya didapatkan oleh tim dari Falcons Epic Brain atas God laner Xianyu Gaming. Itu dia power dari satu buah teleportation. Movement yang bahkan ya nggak perlu juga gitu. Dia udah bisa langsung datang ke arah atas untuk bisa nge-backup dan surprise attack. Long harus tumbang dan ini menjadi cukup bahaya. Mengingat juga untuk asuransi di arah late game dari Xianyu Gaming ada di gold laner mereka. Ini udah mulai ditekan nih. Karena dari Falcons Epic Brain mereka juga secure objektifnya. Udah benar-benar berhasil untuk mendapatkan turtle yang kedua bahkan. Lah pertanyaan saya, kenapa Z di sana nggak coba untuk kontes? Kirain aku dia di situ untuk kontes. Kalau dia di situ untuk siap datengin dan dapetin point kill ketika ada view, itu nggak worth it sama sekali. Dan sebenarnya kayak lebih coba untuk ngejar levelnya juga ya, lebih main aman aja yang pasti-pasti untuk bisa secure ke arah jungle-nya juga. Walaupun ya Kyle TZ ini udah dapetin 2 kali turtle, tapi lumayan bisa dikejar nih sama ZT sendiri. Sedangkan Ogwen udah bermain cukup jauh. Melakukan ada kembali zoning terhadap Long, tapi Long nggak sendiri. Sekarang udah ada God yang juga yang bergerak ke arah top lane. Betul, Long nggak sendiri, tapi sedangkan Super Marco bertiga depan sana. Mencoba untuk mendapatkan satu buah implosion sosok dari seorang Ogun Kakal. Nampaknya Secret Terror satu-satunya yang bisa menyelamatkan beberapa pasukan dari tim Falcons Epic Brain. Meanwhile dapat kill dari Super Marco. Menghantam Xianyu Gaming, kita lihat tadi kondisinya bahkan yang dipegang oleh tim Xianyu Gaming dibalikan atas Secret Hammer. Ogun benar-benar menjadi titik penentu atas kemenangan tim fighter top lane. Dan ternyata jawaban atas momentum yang mungkin cukup sulit untuk bisa diciptakan oleh Ogwen. Semenjak juga banyak banget cancellation yang bisa dimiliki oleh Xianyu Gaming. Ini dibuktikan bahwa dia nunggu dulu Earthshatter-nya dibuka. Oh my god! Phil lagi menjadi pilihan utama untuk mendapatkan damage deal yang besar atas Magical dan Long. Gak ada jalan yang aman untuk dia, gak ada tempat yang aman untuk dia, laning yang aman pun tidak ada. Walaupun di arah bottom lane sekalipun, itu tetap akan menjadi lane yang berbahaya untuk Long. Karena dia menggunakan Purify, dia mengamankan posisi atas Tigreal, tapi ternyata yang membunuh dia, yang selalu memberikan pressure terhadap dia adalah View. View yang bergerak ke atas secara tiba-tiba dan ini dia Falcons Epic Brain dengan 5 poin kill tanpa balas sama sekali dan bahkan tak ada dari objektif yang bisa dipegang sama Xianyu Gaming. Outer bottom turret sekarang sudah dihancurkan dan jangan lupakan Ogwen. Dia cukup sabar untuk mengeluarkan implosion dengan menunggu dulu nih Eternal Skirt, tapi diversion bakal kemana nih? Surprise attack ke arah top lane dan para pasukan dari tim Xianyu Gaming nampaknya tidak berhasil melihat seperti itu dan Zed udah mulai memberikan informasi. Damage yang tidak terlalu cukup dengan gold difference yang cukup banyak kali ini menuju ke arah 4.000, 5.000 gold difference. Terlalu banyak
Perfect turtle di tangan dari Falcons Epic Brain. Gimana caranya tim Shadow Gaming bisa mendapatkan game ini? Meanwhile, late game insurance mereka nggak punya space untuk farming dan early play mereka gagal total. Iya, dan kita tahu bagaimana power dari Assassin ya, terutama dari Nolan yang memang cukup untuk harus bisa dapetin early-nya, tapi Implosion lagi-lagi. Implosion berhasil mendapatkan 3 down di depan sana Majesty. Nampaknya dengan sangat baik memegang para pasukan dari tim Shadow Gaming. Tapi dengan adanya disengage, Shadow Gaming setidaknya netralisir tim yang dimiliki dari Falcons Epic Brain dan hanya kehilangan Long. Karena the best thing yang bisa mereka lakukan adalah satu aja korban dibandingkan harus 3. Yap. Dan ini susahnya juga kalau misalkan CNU Gaming mau coba bermain speed push dengan mengirimkan ke arah Moskov maupun dari Nolan-nya. Ini juga nggak aman karena kita tahu View dengan Loi-nya, apalagi dengan Enchanted Talisman juga yang sudah dimiliki, cooldown akan semakin cepat juga. Maka dari itu cukup berbahaya karena minim banget untuk bisa buka vision. Ya biasanya kalau kita ngelihat Loi biasanya dijawab dengan Novaria biar bisa lebih aware lagi. Tapi kali ini cukup sulit juga karena yang bertugas untuk buka vision entahlah dari KLVJ ataupun dari God Young-nya. Tapi makanya dari tadi dengan keadaan yang lagi under, God Young dan juga KLVJ yang ada di paling depan, ya udah dipegang aja. Dia lihat gak? Dia sengaja pakai Cyclone Eye untuk masuk, untuk ngagetin para pasukan dari Shangyu Gaming. Dan lihat Implosion out of nowhere, berhasil mendapatkan satu poin kill dari Ogwan. Shangyu Gaming mempertahankan best mereka di arah top lane. Serangan dari Shangyu Gaming, mereka mencoba untuk balaskan kembali dengan 2 point kill. Moskov akan coba masuk dari seorang Long. Apakah Long akan berani? Tapi Kalti standby on position, membuat para pasukan dari tim Falcons Epic Brain gagal untuk mendapatkan point kill. Dan malah mereka yang harus kehilangan. Tapi Super Marco standby on position. Ada tebus, ada Chick menuju ke dalam Sorsin. Dia bisa terlalu besar, membuat Super Marco harus mundur ke belakang. View antisipasi tindakan preventif lagi kepada sosok seorang View. View secara tidak langsung, kalau misalnya buat kalian yang mengira banyak banget jangkar permainan dari Falcon Epic Brain di tangan dari Flatzy, itu memang betul. Tapi mastermind-nya itu di View. Tengahnya. Di View-nya. Porosnya ya? Porosnya itu ada di View. Memang yang bergerak di lapangan, aplikasinya dimainkan oleh Flatzy, tapi View-nya ini yang mengontrol itu semua. Dan ini kelihatan banget ya dari keputusannya dia juga untuk bisa melakukan adanya ganking terhadap ke arah top lane yang benar-benar di lock abis-abisan juga, sehingga Long udah harus tumbang untuk ketiga kalinya. Sedangkan KLVJ hanya bisa memantau dari kejauhan aja tanpa bisa melakukan hal lebih lagi. Tapi Z mencoba untuk kontes kah? Kayaknya Kalau cukup mau berbahaya. kontes sekarang, kalau enggak mereka harus mundur. Dengan banyak time yang mereka miliki tidak akan cukup. Lihat Ogwan, zoning out yang terjadi. Mau di arah belakang, Last Insanity for defensive, itu kayaknya nggak bakal bisa menyelamatkan dia kalau Ogwan mau lebih. Untungnya Ogwan nggak mau lebih karena dia tahu dia masih punya flicker, dia masih punya impulsion, dan dia punya Lord sekarang. Akan dipaksa untuk dapetin team fight yang besar sebelum Lord ini menuju ke arah base turret. Dan Longnya udah bergerak juga dapetin setidaknya bayaran di bawah ya dengan hancurnya juga outer turret. Tapi permasalahannya nih KLTZ-nya juga udah terlalu snowball, begitupun dari Super Marco. Damage yang disumbangkan udah terlalu besar dan heavy crowd control yang harus diwaspadai juga oleh CNU Gaming atas inisiasi yang dilakukan oleh Ogwen. Yes, Ogwen kali ini dengan seluruh utility yang mereka miliki sangat kuat untuk bisa membalikan kembali keadaan Meanwhile dari Faulting. Lot sudah mulai menuju ke arah base turret. Bahkan coba ditahan oleh seorang KLVJ. Long salah satu high class dan bahkan tidak bisa memberikan damage di depan sana karena seorang View. Dan KLVJ dengan sangat instan dengan adanya pedang armor telah pecah. Membuat para pasukan dari tim Falcons Epic Brain tanpa ada effort. Membuat tim CNU Gaming bahkan harus mundur ke arah belakang tanpa ada effort. Lihat, tanpa ada effort apapun. Ogwen dengan implosionnya hanya implosion saja karena Ogwen bisa saja bermain dengan sangat hebat. Penalti shot! Flatzy di arah belakang. Dan sandwich game yang akan coba dilakukan oleh sosok para pasukan Falcon Epic Brain. Meanwhile di belakang sana View kembali memberikan deal damage terbesar. Dan satu jawaban untuk CNU Gaming. Mereka belum ketemu jawaban atas gimana caranya backline dari Falcons Epic Brain View bisa didapatkan. Karena satu-satu deal damage yang besar ada di tangan View. Ya, dan mungkin jawabannya ada di Spirit of Destruction-nya Long ya. Tapi permasalahannya dari tadi adalah View nggak pernah sendirian. Sekalinya Spirit of Destruction connect, ini banyak banget teman-teman dari Falcons Epic Brain langsung cover up juga terhadap View. Dan tadi di atas, di saat ada Spirit of Destruction yang connect, itu langsung dibuka. Ada in-hand chain di sana. Dari in-hand sword juga yang udah siap dari KLTZ dengan cooldown yang sangat-sangat cepat pastinya dari KLTZ itu sendiri. Dan bahkan kali ini dengan adanya Lord yang pertama, satu base turret di arah atas sudah hancur. Dan bahkan dengan adanya pasif dari base turret juga yang udah mulai di-trigger, ini akan ngebuat harusnya dari Falcons Epic Brain di Lord yang kedua akan membuat mereka akan lebih mudah lagi untuk naik ke arah high ground dari CNU Gaming. Dengan itemization yang udah kelihatan juga KLTZ, sumbangan damage-nya dia udah punya Feather of Heaven, dia udah punya Genius One juga.
dan bahkan sekarang Speed of Destruction-nya hanya lewat saja. Ya itu kalau misalnya KTC pun akan tertancap itu bahaya untuk Moskov. Bahaya. Kenapa? Karena Moskov akan coba 1 lawan 2. Ogun standby on position. Dan kalau ngomongin kondisi saat ini, mereka akan coba memanfaatkan posisi view. Mereka akan coba cari di mana keberadaan para pasukan Xianyu Gaming sebelum menuju ke Arrow Lord yang pertama, atau mereka akan paksa Xianyu Gaming keluar dari kontes di Arrow Lord untuk bisa mendapatkan wipeout. Karena Xianyu Gaming biasanya dia melakukan hal seperti itu terhadap KBG. Dia mancing di arah Lord, mereka pancing gimana caranya KBG keluar, tapi ternyata Lord didapatkan KBG dan Xianyu Gaming yang dapetin momennya. Dan itu bisa terjadi. Karena Tapi emang udah posisinya sering kayak terbalik. gitu ya. Yes, tapi posisinya terbalik mungkin loh. Tapi kalau bicara tentang high ground defense juga dari Xianyu Gaming agak sedikit terbatas ya. Tapi Speed of Destruction ya Connect kali ini Nggak bakal. nggak bakal berani Nggak harusnya. 4 orang yang siap dan bahkan diversion. Oke. Oh. Darah pelanggan suppressor kembali dengan Xianyu Gaming dan bahkan 2 poin kill sangat penting didapatkan oleh tim Xianyu Gaming. Hilang begitu saja. Implosion dipaksakan untuk mendapatkan seorang Konyang. Primal War for defensive membuat para pasukan dari tim Xianyu Gaming. Kali ini mereka Pura-Puranda kehilangan 2 player dan bahkan tim Xianyu Gaming kemungkinan besar ini akan dapat game yang sangat cepat untuk mereka dihantam di game yang pertama. Oh, awareness dari Xianyu Gaming. Mereka cukup terkejut dengan hadirnya, tapi lihat skill VJ. Dengan kill VJ dominasi start from Natsese berhasil memanfaatkan 1 momen kill dan bahkan ini akan menjadi game pertama di tangan dari Falco Epic Brand. For sure, no doubt, no game, Falco Epic Brand take the game 1. 13 menit saja Falcon